Apa posisi selain Allah untuk menempatkan Allah pada suatu kewajiban? Allah tidak punya kewajiban apa-apa, dia hanya punya hak. Dan manusia tidak punya hak apa-apa, dia hanya punya kewajiban. Jadi hak asasi manusia itu yang merusak pikiran Anda selama ini. Hak opo dul? Wong kon niku nesing gak iso gawe dhewe. Iso takon menciptakan metabolisme sehingga kamu mengurai mana protein, mana karbohidrat, mana sampah. Terus kalau kamu sama Tuhan udah saya kasih badan urus sendiri. Coba kalau gitu gimana? Bisa enggak? Kan enggak bisa. Kamu melahirkan bayi dan semua bayi di muka bumi ini oleh Allah diseragamkan nangis begitu keluar. Bayangin kalau Allah bikin anomali, ono bayi metu, terus siapa yang mengajari dia menangis? Siapa yang menyuruh dia menangis? Siapa yang mengajari itu artinya menggerakkan tenggorokannya, urat sarafnya di mulut, di leher, sedemikian rupa sehingga menghasilkan tangis. Kamu pikir bisa ibunya mengajari? Terus engkau kon duwe anak, terus kon bayimu pertama ngenyut, terus kon disuruh Allah, coba ibu, kamu sudah ibu sekarang ajarilah anakmu ngenyut. Yo jajal oleh mului apa? Gimana ngajari? Ayo nak, bibirnya digerakkan. Oke, dikenyut. Ya enggak bisa, bayinya belum paham kok. Jadi bagaimana manusia punya hak itu bagaimana? Nggak mungkin manusia itu punya hak. Kalaupun ada hak itu hak pakai, bukan hak milik, ya toh? Hak pinjaman kan gitu. Nah, ini kalau ngomong hakikat dan kita sudah rusak sekarang ini. Jadi saya bertahan di situ. Saya tidak pernah menggunakan hak karena saya sendiri memang sebenarnya hakikatnya tidak punya hak. Nah sekarang ini supaya Ustadz Nur Somad nanti lebih mudah menjelaskan, saya kasih teman-teman idiom-idiom ini. Hak dan kewajiban. Kemudian gini mas, jadi Ustadz Nur Somad kan kalau nggak salah seimam siapa ya, yang Alexandria kita ke sana, yang Burda Busiri ya, kan ada Muhammadun Basyarun walaisa kal basyari bal huwa yakut bainal hajari. Kalau dilakukan dengan lagu Eropa, Muhammadun Bashar laisa kal bashari bal huwa yakut bainal hajari, gitu kan. Muhammad itu manusia biasa, makhluk biasa, tapi dia tidak biasa. Dia mutiara dan manusia yang lainnya adalah batu-batu, kan gitu. Nah, jadi orang boleh tampil di sini supaya kita tahu dia batu apa mutiara, kan gitu. Nah itu bedanya dengan Republik Malang Gendeng mang, ya. Arek Malang Gendeng itu wali aneh apa rek? Angel itu dibalik ya, angel nek arek kan kerah ya Ustaz. Di Malang tuh semua dibalik. Jadi kalau Allah tuh halla, itu Allah. Malang kok dibalik, pokoknya dibalik kata, urutan kata itu dibalik. Halla, Allahu Akbar. Akbar dibalik ya. Oh Akbar lali apa Akbar? Rakba, halla rakba. Malang kok dibalik-balik pokoknya. Kerang alam itu loh, malah seneng nyebut dirinya sendiri bedes. Oke saya terusin. Nanti saya mohon antum, tolong antum bantu saya jelasin Muhammadun Basyarun walaisa kal basyari. Ini akan kita tarik garis ke demokrasi, ke peradaban, ke ideologi. Karena dalam demokrasi sama kok. Anda itu mau mutiara, mau berlian, mau emas, mau perak, mau kerikil, suaranya satu. Sehingga setiap hari Anda dididik untuk menganggap bahwa semua itu cuma punya hak sama. Loh ya beda, mutiara sama batu kok sama. Jadi demokrasi itu di mana letaknya? Dia harus tahu diri, tempatnya tertentu. Tidak di seluruh hal kita harus berdemokrasi. Tadi kan saya mengatakan
Syekh Imam Busiri itu membuat syair mengenai Muhammadun Basyarun walaisa kal basari bal huwa yakut bainal hajari, kan gitu Ustaz ya. Itu satu terminologi sebenarnya, satu terminologi. Saya bagaimana elaborasinya terhadap praktek demokrasi yang membuat orang tidak lagi punya tradisi dan kepekaan untuk menghargai keunggulan-keunggulan dan keistimewaan-keistimewaan, kan gitu kan. Itu karena kita semua anggap semua itu haknya sama. Ya enggak sama dong haknya. Haknya bebek sama haknya burung ya beda dong. Dia punya hak sama ketika pilkada itu toh ya. Tapi selebihnya dalam kehidupan ini dia punya hak yang berbeda. Hak burung untuk terbang, hak bebek untuk berenang, hak ayam untuk totol-totol, ya toh. Semua haknya berbeda-beda dan hampir seluruhnya berbeda. Bahkan dirimu dengan dirimu itu berbeda. Bagaimana mungkin dirimu tidak berbeda dengan dirimu? Karena engkau tiap hari memiliki pengetahuan baru tentang dirimu. Dirimu yang sekarang bukan lagi dirimu yang kemarin, karena yang berkembang adalah pemahamanmu. Makanya Allah tidak mengatakan Allahu kabir, walakin Allahu akbar. Akbar itu artinya lebih besar. Jadi dia dinamis, selalu baru pengetahuan kita mengenai hidup, mengenai diri sendiri, mengenai apalagi mengenai Allah. Karena Anda aslinya tidak mungkin Anda mengenal Allah, tidak mungkin. Itu Allah memudahkanmu dengan gini aja deh, daripada kamu repot sebut saya Allah. Padahal dia bukan Allah. Jangan terus itu Allah loh, itulah untuk kamu lah supaya gampang gitu loh. Supaya kamu punya idiom, punya ada nomenklatur kan gitu. Aslinya dia bukan Allah. Loh, untuk apa Allah punya nama? Untuk Allah, kamu gimana sih? Allah punya nama itu untuk disapa siapa? Nah, kalau umatnya dia bunuh semua, terus dia sendirian. Sing nyapa sapa? Lah sakarepe dhek. Lah ngapain? Emang Allah punya teman siapa? Sehingga dia butuh nama untuk disebut, untuk dipanggil. Dia tidak butuh apa-apa, tidak perlu apa-apa. Makanya Ustaz Abdullah mengatakan kita masuk surga bukan karena kehebatan kita, ibadah kita, tetapi karena rahmat Allah. Sama dengan Allah adil kepada kita. Emang dia punya kewajiban untuk adil? Yang wajibkan siapa? Lah ya, apa posisi selain Allah untuk menempatkan Allah pada suatu kewajiban? Allah tidak punya kewajiban apa-apa, dia hanya punya hak. Dan manusia tidak punya hak apa-apa, dia hanya punya kewajiban. Jadi hak asasi manusia itu yang merusak pikiran Anda selama ini. Hak opo dul? Wong kon niku nesing gak iso gawe dhewe. Iso takon menciptakan metabolisme sehingga kamu mengurai mana protein, mana karbohidrat, mana sampah. Terus kalau kamu sama Tuhan sudah saya kasih badan urus